Amin. Sahabat Shalom saudara, puji nama Tuhan. Masih di dalam seri untuk mempelajari alfabet Ibrani saudara ya. Apakah saudara masih tetap mau setia mengikuti pelajaran alfabet ini saudara? Puji Tuhan. Iya, saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk bisa memberikan pesan buat kita saudara. Ya. Nah, salah satu pesan yang ingin dia sampaikan adalah bisa melewati huruf-huruf Ibrani yang dia ciptakan sendiri, saudara. Ya, untuk itu kita perlu tahu, ya, apa makna atau apa kedalaman makna di dalam huruf Ibrani ini. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari huruf yang ketiga, yaitu huruf Gimel, saudara. Huruf Gimel ya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai kedalaman makna huruf Gimel. Huruf Gimel bentuknya seperti ini saudara. Ya, semua bisa lihat ya. Ya, semua bisa lihat ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Huruf Gimel adalah huruf ketiga dari alfabet saudara. Atau dari susunan huruf Ibrani ya. Nah, huruf Gimel ini memiliki nilai numerik 3. Kalau kemarin alef itu berapa? 1, bet, 2, Gimel itu 3, saudara. Piktografnya untuk Gimel itu adalah onta. Jadi kalau saudara bisa lihat, piktografnya kurang lebih seperti ini. Kalau digambarkan hurufnya, itu seperti onta, saudara ya. Ini kepalanya, ini punuknya, ya, ini kaki-kakinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ingat-ingat, kalau huruf Gimel itu kalau saudara lihat onta itu sama dengan huruf Gimel. Nah, sekarang kita lihat filosofinya dari huruf Gimel ini apa saudara? Dikatakan bahwa huruf Gimel itu melambangkan orang kaya yang berjalan menuju orang miskin. Nah, kenapa dikatakan orang kaya berjalan menuju orang miskin? Karena setelah huruf Gimel itu adalah huruf Dalet, saudara. Setelah huruf Gimel, huruf apa? Huruf Dalet. Saudara ingat-ingat. Setelah huruf Gimel itu huruf Dalet. Oke. Nah, dikatakan huruf Gimel ini melambangkan orang kaya. Huruf Gimel ini orang kaya saudara, seolah-olah seperti itu, berjalan menuju orang miskin. Huruf Dalet itu dilambangkan seperti orang yang miskin, begitu. Filosofinya seperti itu saudara ya. Nah, orang kaya yang berjalan menuju orang miskin, yaitu huruf Dalet, untuk memberi sedekah, untuk memberi berkat, untuk memberi amal atau beramal. Filosofinya begitu. Jadi huruf Gimel ini adalah dilambangkan seperti orang kaya yang berjalan menuju orang miskin untuk memberi berkat. Atau dalam bahasa Ibrani dikatakan sedekah. Ya. Sedekah. Ini amal itu sedekah saudara ya. Nah, kenapa? Karena di dalam huruf Ibrani kata Dalet, huruf Dalet itu ada sangkut pautnya dengan huruf Dalut atau kata Dalut, Ada sangkut pautnya dengan kata Dalut. Nah, kata Dalut ini di dalam bahasa Ibrani itu artinya miskin atau putus asa. Sampai sini saudara masih bisa mengikuti ya? Bisa ya? Huruf Dalet ini dari asal kata dalut yang artinya putus asa atau miskin. Jadi huruf Gimel itu filosofinya adalah seperti orang yang kaya, dia memberikan sesuatu atau dia bersedekah kepada huruf Dalet atau orang yang miskin. Sampai di situ saudara tanamkan dulu. Nah, Gimel memberi pengertian, huruf Gimel memberi pengertian bahwa
orang yang mengikuti Torah itu akan melakukan tindakan cinta kasih kepada orang-orang yang miskin atau orang yang putus asa. Ya. Jadi filosofi huruf Gimel itu seperti itu, saudara. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang punya Torah di dalam hatinya, itu dia akan punya hati untuk selalu ingin melakukan kebaikan kepada orang yang miskin atau orang yang berputus asa. Nah, ini filosofinya huruf Gimel, saudara. Akar kata Gimel. Akar kata Gimel itu dari kata gamal, yang berarti memiliki keinginan untuk memberi. Gamal itu artinya memiliki keinginan untuk memberi. Kata gemul itu berarti balasan atau manfaat. Gimel, gamal, gemul. Ya, Gimel, gamal, gemul. Gemul itu berarti balasan atau manfaat, menunjukkan bahwa sifat memberi ya dapat mempengaruhi kehidupan berkat bagi sang pemberi atau bisa mendapatkan balasannya. Nah, ini yang seperti firman Tuhan ngomong kan, ada terlebih berkat memberi daripada menerima. Juga ada ayat yang berkata, ada ayat yang mengatakan bahwa apa yang saudara tabur itu yang dituai. Saudara menanam angin akan menuai badai. Jadi sesuatu yang ditanam hasil akhirnya pasti lebih besar, lebih banyak. Nah, filosofi huruf Gimel itu juga seperti itu, saudara. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, menabur sesuatu yang baik, maka akan mendapatkan balasannya. Itu sudah hukumnya, saudara. Ya, itu sudah hukumnya. Nah, orang yang suka memberi di dunia ini, dengan kata lain, orang yang suka memberi di dunia ini akan mempengaruhi kehidupannya di alam supranatural, dia lebih kaya. Makanya Bapak Gembala selalu ngajarin kan, gitu. Kalau saudara itu punya hati, bisa memberi dengan sukacita, itu alam roh nangkep bahwa saudara itu orang yang kaya raya. Berarti kalau orang yang kaya raya memang dia layak untuk dijadikan kaya. Karena alam rohnya, alam supranaturalnya membaca bahwa orang itu kaya. Begitu. Paham, saudara? Sampai di sini ya. Oleh karena itu ada istilah namanya Gemilut Kasidim. Ada istilah namanya Gemilut Kasidim. Itu adalah pengajaran untuk mempraktekkan kebaikan terhadap orang lain. Ini filosofinya huruf Gimel, saudara. Jadi saya pikir ini adalah sifat daripada anak-anak Bapa Yahweh, yang selalu punya hati untuk punya belas kasihan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya selalu ada Torah Yahweh. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, Gimel yang ada di dalam tanah. Huruf Gimel sendiri itu dipakai dalam beberapa identitas Bapa Yahweh. Ya, dikatakan, jadi ada sangkut pautnya dengan identitasnya Bapa Yahweh, saudara. Seperti contohnya di dalam Kitab Yesaya pasal 41 ayat 14 dikatakan, jangan takut hai cacing Yakub, hai orang-orang Israel, aku akan menolongmu, firman Yahweh dan penebusmu. Jadi kalau kata Gimel itu ada sangkut pautnya dengan identitas Bapa Yahweh yang sebagai penebusnya umat Israel. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yahweh itu adalah penebus Israel. Nah, ini kalau kita lihat kata Gimel di dalam tanah.
Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai Elohim Gadol. Gimel, kata Gadol itu ada huruf Gimel. Jadi bersangkutan dengan sesuatu yang besar. Gimel itu bersangkutan dengan sesuatu yang besar, saudara. Karena dia nempel di kata Gadol. Tuhan yang besar. Kata juga kata Elohim Gibor. Gibor ini juga huruf depannya adalah kata Gimel, gitu kan? Ini saudara bisa lihat ini ada huruf Gimel, Bet, dan apa ini? Wow dan Res, ya. Tuhan yang artinya Tuhan yang perkasa. Jadi tadi kata Gimel itu nempel atau bersangkutan dengan kata Gadol yang artinya besar, juga bernempel pada kata yang artinya Gibor, yang artinya perkasa, yang hebat. Nah ini tadi terus nempel juga di dalam kata Geulah. Geulah itu adalah penebus, saudara. Ini ada huruf Gimel, kata Geulah. Jadi kalau saudara lihat kata Gimel di dalam tanah itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang perkasa. Nah itu huruf Gimel, saudara. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Bapa Yahweh itu bisa memberikan pesan lewat berbagai macam cara. Salah satunya adalah lewat huruf-huruf yang Dia ciptakan. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, Gimel adalah gambaran Yeshua sebagai penyelamat. Dia adalah Elohim yang turun ke dunia menjalankan misinya untuk membawa manusia yang tadi dikatakan miskin. Tadi kan filosofinya huruf Gimel ada, itu dia sebagai orang kaya yang berjalan menuju orang miskin untuk memberikan pertolongan. Nah ini juga sama, saudara. Huruf Gimel itu menggambarkan Yeshua sebagai penyelamat. Dia adalah raja di atas segala raja yang datang ke dunia ini untuk memberikan pertolongan kepada siapa? Manusia, orang yang miskin. Kenapa dikatakan miskin? Karena manusia itu pada dasarnya adalah budak dosa, budaknya setan, saudara. Tapi Yeshua datang, dia yang kaya raya itu, dia datang dari kerajaan Samayim untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Kalau Yeshua itu tidak kaya, dia tidak akan bisa membeli kita, saudara. Tapi karena Yeshua itu kaya, dia bisa membeli kita. Dan tidak main-main, dia membeli kita dengan sesuatu yang paling mahal. Dan yang saya katakan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang ada di Samayim. Yaitu apa, saudara? Darahnya. Amin. Darahnya yang dia berikan. Ya. Nah, ini gambaran dari huruf Gimel itu seperti itu, saudara. Ya, dia yang kaya raya, dia datang ke dunia ini untuk membeli kita, membawa manusia yang dalut ini, saudara, yang miskin ini dan berdosa, yang berada di balik pintu. Artinya di balik pintu, dalet. Karena ada kata dalet. Setelah Gimel itu kan dalet. Dalet itu juga artinya kan pintu atau jendela, saudara. Di balik pintu. Untuk diselamatkan dan jadi apa? Kaya. Jadi percayalah bahwa ketika Yesus ngomong pencuri datang untuk mencuri, tetapi aku datang untuk memberikan apa, saudara? Kelimpahan. Jadi benarlah filosofi ini bahwa kita yang tadinya miskin memang dijadikan
kaya. Coba saudara, kita katakan, saya orang kaya. Bisa lebih keras lagi, saya orang kaya. Nah, yehi kepada saudara. Amin. Berarti siapa yang percaya bahwa pagi hari ini kita semua adalah orang-orang yang kaya? Wah, jadi beneran saudara. Ya. Oke, ini adalah gambaran dari huruf Gimel. Yeshua datang supaya kita yang miskin jadi kaya. Itu pesan Tuhan lewat huruf Gimel. Perhatikan bahwa Gimel juga bisa berarti mengangkat. Ya. Karena onta itu dipakai sebagai alat transportasi. Dia dipakai untuk mengangkat barang-barang juga. Dia dipakai untuk mengangkut orang. Ya, itu onta. Jadi, huruf Gimel ini itu juga punya arti mengangkat, ya. Untuk mengangkat orang yang ada di atasnya. Gimel itu ada untuk mengangkat orang yang ada di atasnya. Demikian juga Yeshua, dia telah mengangkat kita dari budak jadi mempelai. Amin. Dari budak jadi mempelai. Itulah filosofi huruf Gimel, saudara. Kemudian yang keempat, Gimel itu juga adalah gambaran dari Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Saudara, ada 3 karya Elohim yang paling dahsyat yang Tuhan pernah kerjakan. Ada 3 karya yang paling dahsyat. Yang pertama, ya, itu digambarkan di dalam huruf Alef. Dia sebagai Bapa Yahweh sendiri. Ingat kemarin kita belajar tentang huruf Alef. Huruf Alef itu juga artinya Nefes Elohim. Amin. Nefesnya Elohim. Dia adalah firman Yahweh sendiri. Yaitu dia adalah Bapa Yahweh. Jadi huruf Alef itu digambarkan sebagai Bapa Yahweh sendiri yang datang, saudara. Nah, ada 3 karya Elohim yang paling dahsyat, yaitu ketika dia sebagai Bapa Yahweh itu digambarkan di dalam huruf Alef. Dan yang kedua, Elohim yang datang di dalam tubuh. Kemarin kita belajar tentang bed. Bed itu artinya apa? Rumah. Kalau bed itu adalah rumah, rumah itu juga dikatakan sebagai tubuh kita, saudara. Tubuh kita. Kenapa? Karena dikatakan tubuh kita ini juga adalah rumah Elohim. Amin. Saudara percaya bahwa tubuh kita ini adalah rumah Elohim? Nah, Elohim yang datang di dalam tubuh atau bed atau rumah itu disebut sebagai manusia Yeshua. Itu karya Elohim yang kedua, yang paling dahsyat. Tentu kita semua sudah tahu, ketika Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dan dia masuk ke dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan Yeshua HaMashiach, dia punya misi untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, kan Alef, Bet, Gimel. Gimel ini mewakili Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang melanjutkan karya dari Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua. Ini adalah gambaran dari Gimel yang dia bisa disebut sebagai karya Roh Kudus. Ya. Tapi bukan berarti kalau saya ngomong begini, oh berarti kan benar Tritunggal. Jangan salah, saudara. Ya, di dalam iman orang Ibrani, akar iman kita itu tidak pernah mengenal yang namanya Trinitas atau Tritunggal, tidak ada. Yang ada adalah Yahweh itu Ehad, Elohim itu Ehad. Ya. Dia punya banyak karya, dia punya banyak
pekerjaan yang dahsyat. Nah, 3 di antaranya ini yang paling hebat, saudara. Dia bisa jadi awan dan api. Dia bisa menjadi punggung tangan. Dia bisa menjadi malaikat. Tetapi dari semua yang pernah dia lakukan, dari semua yang Bapak Yahweh pernah lakukan, ada 3 yang paling hebat yang dilakukan oleh Tuhan kita, yaitu dia datang sebagai Bapa Yahweh, kemudian dia datang sebagai manusia Yeshua, juru selamat, dan yang ketiga dia datang sebagai Roh Kudus. Itu karyanya yang paling hebat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa peran Roh Kudus di dunia ini? Saudara bisa lihat di dalam kitab Injil Yohanan pasal 16 ayat 8. Saudara baca sendiri karena waktunya ini singkat ya. Yang pertama, kita baca aja deh sebentar supaya saudara nyambung ya. Ayo saudara, kita baca. Yohanes pasal 6 pasal 16. Ayat yang ke-8. Dan itu nyambung sampai ayat 11, saudara ya. Saya akan bacakan. Dan apabila sudah datang, dia akan menemplak dunia mengenai dosa dan mengenai kebenaran dan mengenai penghakiman. Mengenai dosa, sesungguhnya karena mereka tidak percaya kepadaku, dan mengenai kebenaran karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan yang ke-11, dan mengenai penghakiman karena penghulu dunia ini telah dihakimi. Ini adalah pesan Yeshua sesaat sebelum dia terangkat ke Samayim, saudara. Dia ngomong sama murid-muridnya, nanti Roh Kudus yang datang ya, itu akan menempelak dunia. Ya, akan menempelak dunia ini. Yaitu dengan apa, saudara? Ada 3 hal yang akan Roh Kudus ungkapkan. 1, untuk menelanjangi dosa bagi orang yang tidak percaya kepada Yeshua. Artinya apa? Nanti Roh Kudus akan mengungkapkan bahwa sudah pasti orang yang tidak percaya kepada Yeshua, maka dipastikan hidupnya tidak akan pernah bisa bebas atau lepas dari yang namanya kutuk dosa. Karena tidak ada karya penebusan, karena tidak ada karya penyelamatan bagi orang itu. Itulah karya Roh Kudus untuk memberitahu bahwa kalau kamu nggak percaya Yeshua, maka tidak ada keselamatan di dalam hidupmu. Itu maksudnya, saudara. Ya, untuk memberitahukan. Makanya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang bisa ngomong bahwa Yeshua HaMasyiah adalah juru selamat dan Tuhan kalau dari dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Sampai di sini saudara paham? Paham ya? Kemudian yang kedua, karya Roh Kudus itu adalah menyatakan kebenaran bahwa Yeshua itu adalah Bapa Yahweh. Yeshua itu pemilik Samayim. Dia akan terangkat ke Samayim dan memberikan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, mengenai penghakiman. Ya, Roh Kudus itu akan menelanjangi dunia ini dengan penghakiman. Maksudnya apa? Ingat bahwa dunia ini sudah jadi miliknya setan. Jadi segala sesuatu yang jadi milik setan itu akan dihakimi, saudara. Saya percaya ketika kita semua nanti setelah keluar dari dalam dunia ini atau mengalami kematian atau terangkat,
pasti semua akan mengalami penghakiman. Betul ya? Semua akan dihadapkan dengan kursi pengadilan. Tapi bedanya adalah bagi kita, ini kabar gembiranya, bagi kita orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, itu pengadilannya beda sama orang-orang yang di luar Bapa Yahweh Beshem Yeshua. Apa? Kalau kita pengadilannya itu untuk mendapatkan upah. Ya. Untuk mendapatkan apa saudara? Upah. Ya. Oh, Pak Hendra, karena engkau sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Sekarang dilihat nih kan kehidupannya Pak Hendra. Wah, dia kalau sabat WL nih. Ya, wah, luar biasa pelayanannya. Maka upahnya adalah rumah 2,5 hektar umpama begitu, beserta pagar emas, kan gitu toh, ya kan? Dan 1 buah mobil Mercedes yang terbaru, contoh. Oh, Cik Wati ini juga pendoa syafaat. Dia selalu punya hati untuk mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dikasih rumah juga 2,5 hektar juga, ya, pagarnya dari emas putih. Loh kan gitu ya, nangkap maksudnya saudara. Tetapi bagi orang-orang yang di luar karya keselamatannya Bapa Yahweh Beshem Yeshua, orang-orang yang imannya di luar Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, beda lagi penghakimannya. Bukan bicara mengenai upah, tapi selamat atau tidak. Dan sudah dipastikan, kalau dalam pengadilan tidak ada pembela, bisa menang enggak? Bisa dipastikan tidak bisa menang, karena enggak ada pembelanya. Itu bedanya saudara. Jadi kita itu bersyukur, amin, karena keselamatannya sudah pasti. Amin saudara. Nah, inilah karya Roh Kudus. Dia terus membimbing kita, terus membawa kita untuk makin hari makin benar gitu loh saudara. Amin. Nah, itu pesannya huruf Gimel. Ingat ya. Kelima, Gimel adalah gambaran juga dari yang namanya anugerah, saudara. Huruf Gimel itu gambaran dari anugerah. Gimel itu terbentuk dari huruf Zayin. Jadi gini maksudnya. Saudara lihat huruf ini, huruf Gimel ini ya. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Huruf Gimel ini ya. Semua bisa lihat ya. Gimel itu terbentuk dari 2 macam huruf, saudara. Ini huruf Zayin, yang ini huruf Yod. Bisa lihat? Ini huruf Zayin, ini huruf Yod. Nah, huruf Zayin itu punya arti pedang, saudara. Tes kok semakin. Dan huruf Yod itu punya arti tangan. Tangan. Ingat, ketika kita belajar tentang nama Yahweh, Yod He Waw He. Di situ tertulis punya arti lihatlah tangan, lihatlah paku. Jadi Yod itu artinya tangan, tangan yang terbuka. Nah, di sini adalah saya katakan disinilah gambaran anugerahnya. Di mana saudara? Gimel itu digambarkan sebagai orang kaya yang mendekati orang yang miskin tadi, orang yang malang tadi, orang yang putus asa tadi, di belakang pintu. Orang itu kalau punya salah, pasti kebiasaannya suka ngumpet.
Gak usah jauh-jauh, kalau saudara naik motor, begitu saudara lihat di depan sana 100 meter di depan saudara ada ijo-ijo, dan saudara gak pakai helm, saudara gak bawa SIM atau STNK, kira-kira apa yang terjadi di dalam pikiran saudara? Apakah wah tak terabas wae? Begitu? Enggak, langsung saudara apa yang saudara lakukan? Melipir saudara ya. Melipir, betul ya? Cari tempat supaya saudara bisa sembunyi. Kenapa kalau saudara sembunyi? Karena saudara merasa saudara itu salah. Orang yang salah pasti dia akan menutupi dirinya. Sama seperti Adam ketika dia tahu bahwa dirinya berdosa, dia ndelik. Nah ini sama seperti ini saudara ya. Gimel itu digambarkan sebagai orang kaya yang mendekati orang malang yang miskin di belakang pintu dengan tangan terbuka. Jadi jangan pernah sombong saudara ngomong saya ini milih Tuhan, enggak. Kenapa? Setiap manusia itu naturnya, sifat manusia itu naturnya atau sifatnya itu sifat alaminya adalah sembunyi. Kenapa? Karena dia itu berdosa. Tuhan yang datang cari kita. Tuhan yang datang cari saudara. Amin. Dengan tangan terbuka dia cari kita. Roh Kudus datang dan mengetuk pintu hati bagi setiap orang. Tangan yang satu memberi pertolongan bagi yang percaya, tapi tangan yang satu itu juga membawa pedang saudara. Tangan yang satu terbuka, tapi tangan yang satu membawa pedang. Maksudnya apa? Yang satu, dia akan memberi pertolongan kepada orang yang mau ditolong. Ya, tapi yang satu tangannya membawa pedang, itu adalah bagi orang yang tidak mau ditolong. Kenapa? Karena pedang berbicara mengenai penghakiman. Tangan Bapa Yahweh itu teracung bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itu maksudnya saudara. Jadi huruf Gimel ini itu seperti tangan Tuhan, yang satu membawa pedang, yang satu tangannya untuk menolong kita. Jadi saudara, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, carilah Yahweh selagi dia berkenan. Amin. Cari Yahweh selagi dia berkenan. Karena ada satu waktu, ada satu masa ketika kita mencari dia, dia sudah tidak berkenan. Ya. Cari Tuhan selagi dia berkenan saudara. Ini pesan dari huruf Gimel. Dan yang terakhir, huruf Gimel itu berbicara tentang angka keseimbangan. Huruf Gimel itu berbicara tentang angka keseimbangan saudara. Nah, karena huruf Gimel adalah huruf ketiga dalam alfabet Ibrani, ia memiliki nilai numerik itu 3. Nah, dalam ajaran mistik Kabbalah, 3 itu melambangkan stabilitas, keseimbangan. Nah, angka yang penting dalam 3 melambangkan stabilitas dan angka yang penting dalam beberapa hal dalam ajaran Torah. Contoh, ada 3 patriark atau 3 garis keturunan yang melahirkan Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakov. Selalu itu yang disebut, betul ya? Abraham, Ishak dan Yakov. Selalu itu yang disebut saudara. Bapa Yahweh adalah Tuhannya atau Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakov. Istilah itu selalu ada. Selalu 3 ya. Kenapa 3? Karena 3 dianggap itu sesuatu yang stabil, sesuatu yang seimbang.
Kemudian ajaran kabalistik kuno mengatakan bahwa dunia ini bisa ada sampai hari ini itu karena ada 3 hal, saudara. Yang pertama karena ada Torah, kemudian karena ada doa atau ibadah orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua, dan yang ketiga ada tindakan cinta kasih. Dunia ini bisa ada sampai hari ini bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kepintaran manusia untuk menciptakan teknologi, bukan, tetapi karena ada Torahnya Bapa Yahweh. Saudara percaya itu? Ingat, Torah yang dimiliki oleh orang-orang Israel itu, dan Torah yang kita percaya dan kita yakini, itu adalah ibu dari segala peraturan yang ada di dalam dunia ini. Amin. Makanya dikatakan bumi ini bisa ada sampai hari ini, itu karena ada 3 hal ini, saudara. Kalau tidak ada tindakan cinta kasih, tidak ada tindakan cinta dari orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, maka dunia ini akan segera hancur, saudara. Pasti porak-poranda. Tapi masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan kasih. Ada orang-orang, ada kekuatan doa di dalamnya. Ya. Ini pesan dari huruf Gimel. 3, saudara. Torah, ada doa, dan ada tindakan cinta kasih. Nah, sekarang dari pelajaran huruf Gimel ini apa yang kita dapat? 1, ingat bahwa orang yang mengasihi Bapa Yahweh itu selalu melakukan kebaikan. Amin. Kalau saudara adalah orang-orang yang beriman kepada Bapa Yahweh, tentu saudara akan selalu suka untuk melakukan kebaikan. Kemudian sebuah kehidupan yang berbahagia adalah ketika hidup kita ada dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Ini pesan huruf Gimel yang saya simpulkan tadi. Kemudian yang ketiga, lakukan 3 hal, yaitu mencintai Torah, beribadah kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua. Karena keselamatan itu sudah gak ada sama yang lain. Cuma itu towes, sudah gak bisa ditawar. Amin. Hanya ada di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua, dan Roh Kudus yang membimbing kita. Kemudian yang ketiga, lakukan kebaikan meskipun tidak dianggap. Maka hidup saudara dipastikan ada dalam perlindungan dan berkatnya Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pagi hari ini Tuhan kami belajar lagi, 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 hari ini Tuhan kami
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan